Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur di tengah-tengah banjir cedera pemain utama yang absen di pertandingan tersebut ya, mulai dari Lisandro Martinez, lalu Amat, lalu Ugarte, lalu Kobbie Mainoo. Skuad yang sangat tipis ini membuat kesulitan bagi Manchester United ya, utamanya dari sisi kedalaman skuad di pertandingan yang akhirnya Manchester United kalah. Bahkan Manchester United ini baru melakukan pergantian setelah 90 menit. Chido Obi dimasukkan di menit ke-90 menggantikan Casemiro. Sementara Ange Postecoglou dari Tottenham Hotspur ini sudah melakukan 5 pergantian ya. Dan ya ini tentu saja memberikan perbedaan yang sangat telak juga di atas lapangan. Pemain Manchester United yang diturunkan oleh Ruben Amorim tentu saja juga bermain dengan intensitas yang menurut gue cukup tinggi. Tapi bagaimanapun juga ada keterbatasan fisik menurut gue. Dan itu terlihat ya semakin menurun ya. Dan ada banyak pertanyaan kenapa kok pemain muda yang ada 8 pemain muda yang dibawa oleh Ruben Amorim duduk di bangku cadangan. Jadi dari 9 pemain cadangan ini hanya ada 1 pemain senior, yaitu adalah Victor Lindelof. Itu pun juga tidak dimainkan oleh Ruben Amorim. Dan 8 pemain lainnya adalah pemain muda, di mana hanya seorang Chido Obi ini yang diberi kesempatan bermain kurang lebih hanya 1 menit dan tidak ada atribut sentuhan dan lain-lain ya di pertandingan tersebut. Manchester United dengan 8 pemain mudanya ini dihuni oleh Chido Obi, lalu ada Eli Harrison, Harry Amas, Aiden Heaven, Flyer Fredriksson, Jack Fletcher, Sekou Kone, dan Jack Lee Moorhouse. 8 pemain kesemuanya ini berada atau usianya ya ini di bawah 20 tahun. Bahkan rata-rata ini 17 dan juga 18 tahun. Sangat muda sekali. Dan setelah pertandingan ada banyak pertanyaan dari fans dan mungkin juga pernyataan ya bahwa ya ini merupakan hal yang aneh. Bagaimana mungkin Ruben Amorim membawa 8 pemain atau 9 pemain ada di bangku cadangan tapi tidak digunakan, terutama pemain-pemain muda, tidak ditampilkan, hanya seorang Chido Obi dan itu pun hanya 1 menit. Menurut gua terasa seperti kayak cameo ya, tidak memang dilibatkan, tidak diberikan porsi, tidak diberikan katakanlah kesempatan untuk bisa memperbaiki keadaan tim di atas lapangan, lebih hanya sekedar untuk mencicipi lapangan saja dalam tanda kutip ya, memberikan debut. Udah itu saja, tidak ada harapan ataupun tugas secara spesifik yang diberikan untuk pemain muda ini. Ada apa? Nah, gue bahas di review pada saat itu, gue asumsikan memang Ruben Amorim ini apa ya, semacam kayak melindungi ya, memprotek dari pemain-pemain itu karena mereka adalah pemain muda. Dan ini pun juga disebutkan oleh Ruben Amorim ternyata di konferensi pers setelah pertandingan, di mana khusus untuk atau mengenai pemain muda ya, Ruben Amorim mengatakan kalau ini merupakan kompetisi terkeras di dunia dan saya ingin berhati-hati dengan mereka. Jadi ada kehati-hatian untuk pemain muda tersebut. Ya mereka akan bermain tapi mereka harus siap. Mereka akan bermain tapi mereka harus siap. Dan apakah Ruben Amorim yang tidak memberikan porsi banyak ya, dan ini sangat minim sekali, hampir tidak ada sama sekali, menurut gue hanya 1 menit kepada Chido Obi itu, apakah ini berarti menurut Ruben Amorim mereka belum siap? Nah, Andy Mitten, jurnalis senior, editor dari United We Stand, fanzine Manchester United, dan juga jurnalis dari The Athletic ya, salah satu favorit gue, Andy Mitten, ini berbicara di Sky Sports dan dia memberikan ulasan sekaligus juga informasi ada apa yang terjadi di sana. Nah, dengan banyak pemain yang ada di bangku cadangan dan Andy Mitten mengatakan bahwa dia berbicara dengan banyak orang di dalam klub, ada sistem pemain muda yang bagus di klub, tapi ya pemain muda ini bermain excellent menghadapi Chelsea 5-1 pekan lalu sebelumnya ya.
Dan ya ini menunjukkan juga bahwa mereka memiliki standar yang bagus, tapi untuk tim muda. Dan Andy Mitten pun juga di wawancara tersebut mengatakan bahwa ya sebagai pemain muda, mereka sebenarnya pemain yang sangat-sangat bagus. Tapi ketika ditanyakan oleh yang melakukan wawancara ya, apakah pemain muda ini siap untuk diturunkan? Ternyata Andy Mitten mengatakan tidak. Mereka tidak siap. Dan Andy Mitten mengatakan ini bukan karena dia yang mengatakan para pemain muda tersebut tidak siap, tidak, tapi dia juga mendapatkan informasi internal dari klub bahwa mereka tidak siap. Dan situasi saat ini di Manchester United ya, ini saat ini buruk dan bisa jadi akan lebih buruk lagi, bisa jadi seperti itu ya. Dan menurut Andy Mitten, pemain ini butuh protection, pemain ini butuh perlindungan, dan mereka juga membutuhkan lingkungan yang tepat. Dan ya, kalau dilihat ya bagaimana di periode sebelumnya, bahwa banyak pemain muda di Manchester United ini mendapatkan kesempatan, kebanyakan juga karena tim muda atau tim utama itu cedera. Contohnya Marcus Rashford. Andy Mitten mengatakan seperti itu ketika zamannya Louis van Gaal diberi kesempatan karena memang ada cedera. Dan dia bisa bersinar, Dan ini bisa saja terjadi di sepak bola. Pemain muda yang tidak takut, mereka tidak takut tekanan. Tapi lagi-lagi Andy Mitten mengatakan Andy Mitten berbicara dengan orang-orang di klub dan tidak ada yang memberikan testimoni bahwa ada pemain muda saat ini ya yang siap untuk bermain di tim utama karena mereka belum siap. Tapi kalau cedera ini terus berlanjut ya, dan ada situasi di transfer window misalnya yang Manchester United kesulitan mendatangkan pemain atau seperti apa, ya bisa saja pemain muda ini akan diberi kesempatan. Dan mereka mendapatkan support sebenarnya yang sangat luar biasa besar dari klub dan juga dari fans. Dan ya, Manchester United memiliki warisan yang bagus ya terkait dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda. Dan ya, saat ini ketika dilihat sejarah-sejarah Manchester United sebelumnya, Busby Babes ya, di sebuah sejarah kelam Manchester United pada saat itu setelah Bayern Munchen setelah tragedi Munchen itu juga pemain muda. Lalu dan pada saat itu juga di situasi yang sulit Manchester United memberikan kesempatan kepada pemain muda. Lalu juga Class of 92 ya dengan Sir Alex Ferguson pada saat itu ada banyak support dari klub untuk pemain-pemain muda. Tapi ada lingkungan yang sangat sulit saat ini untuk para pemain ini diberi kesempatan lebih banyak di klub ya. Itu tadi yang kalau gue ambil dari wawancara Andy Mitten, intinya memang belum siap. Dan kalau gue lihat memang tidak semudah memberi kesempatan kepada Busby Babes pada saat itu contohnya. Lalu pun juga Class of 92. Dan kalau kita lihat misalnya Class of 92 itu berapa puluh tahun yang lalu. Artinya kalau memang semudah itu di lingkungan klub Manchester United untuk memberikan kesempatan pemain muda apalagi dengan jumlah besar ya, maka kelas-kelas pemain muda ini akan berulang, harusnya frekuensinya lebih cepat. Dari Busby Babes ke Class of 92 itu ada jarak yang cukup jauh. Dari Class of 92 sampai dengan saat ini itu pun juga ada jarak yang cukup besar. Jadi menurut gua lingkungan lalu juga struktur keadaan ini harus semuanya tepat. Bukan cuma support saja, tapi ada hal yang lebih rapi, lebih solid. Karena sering gue katakan, pemain muda itu tugas utamanya adalah berkembang dulu. Mungkin ada beberapa yang mengatakan atau memberi contoh, ya bang gak bisa seperti itu dong. Lihat pemain-pemain lain di Barcelona misalnya, di klub-klub lain, ya di Real Madrid atau di klub-klub lain lah, mereka bisa berkembang. Ya kalau menurut gue secara ringan amatiran, ini menunjukkan bahwa keadaan mereka, struktur yang menopang tim utama itu jauh sudah lebih solid dibandingkan dengan Manchester United. Karena memainkan pemain muda itu tidak hanya dimainkan saja, kita lihat dia bagus, beri kesempatan lagi. Kalau tidak, balikan lagi ke tim muda, ke tim akademi lagi ya, artinya ditarik. Tidak semudah itu. Mereka secara individu juga memiliki
mental, mereka juga memiliki visi, mereka juga memiliki cita-cita, mereka juga memiliki motivasi, mereka juga apa ya? Ya seperti apa ya? Mereka juga memiliki kekecewaan, mereka juga memiliki kebanggaan, dan mereka pun juga memiliki ketahanan masing-masing terhadap tekanan. Dan itu memiliki atribut yang banyak ya. Artinya banyak komponen yang bisa membantu, yang bisa menunjang. Dan menurut gue secara ringan amatiran, itu banyak dari head coach atau manager dan juga dari manajemen. Dan kalau melihat saat ini, struktur di Manchester United masih belum rapi, masih belum solid. Dan Manchester United, seperti dikatakan oleh Andy Mitten, mereka pun juga memiliki pengalaman, mereka juga memiliki pengetahuan, mereka juga memiliki sistem pemain muda yang bagus. Artinya mereka juga memiliki pengamatan yang bagus. Ketika mereka melihat bahwa pemain ini bisa diberikan kesempatan, maka ada semacam kayak rekomendasi, semacam kayak bahkan informasi kepada tim utama, dalam hal ini adalah head coach, untuk pemain ini siap. Dan head coach yang memang konsentrasi utamanya ada pada tim utama, ini kan juga memiliki keterbatasan. Sehingga ketika Ruben Amorim dalam hal ini ada kemungkinan keputusan untuk memberikan menit bermain dari pemain muda, dia juga harus mendapatkan hal yang menyeluruh, informasi yang lebar, yang juga detail dari tim-tim, dari komponen pemain, tim pemain muda ya, pelatih dan lain-lain. Dan kalau rekomendasi ini tidak ada, ya menurut gue sebuah hal yang sangat beresiko kalau pelatih tim utama memaksakan untuk menurunkan pemain muda. Sekali lagi situasinya kompleks, tidak semudah dibandingkan apalagi ya secara terlalu sederhana menurut gue secara ringan amatiran dengan klub-klub lain, karena situasinya sangat berbeda. Tadi Andy Mitten pun juga mengatakan bagaimana environment atau lingkungan dari Manchester United saat ini sangat sulit sekali. Periode gelap menurut gue ya. Dan ini bukan hal yang ideal bagi pemain muda. Mereka butuh ketahanan, mereka butuh support. Support itu kata kuncinya sih menurut gue ya. Dan juga ketahanan dan ya penilaian juga. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Andy Mitten, ini seperti kayak dalam tanda kutip ya memberikan semacam kayak mungkin semacam kayak konfirmasi juga dari asumsi yang gue sebutkan di review, bahwa protection ataupun perlindungan ini juga menjadi pertimbangan besar dari klub ya secara keseluruhan terhadap pemain-pemain muda ini. Dan menurut gue secara ringan amatir, untuk pemain yang masih berusia 18 atau 17 tahun, dengan mereka dilibatkan saja di latihan tim utama Manchester United, itu sudah merupakan langkah yang sangat besar sekali. Dan dengan dinamika yang terjadi di lapangan, itu juga di lapangan latihan menurut gue itu bisa menjadi pembelajaran yang besar sebelum mereka naik ke tahap selanjutnya. Duduk di bangku cadangan tim utama untuk pemain yang masih berusia 17-18 tahun untuk klub sebesar Manchester United, menurut gue ini juga sudah merupakan langkah yang sangat besar. Salah-salah perhitungan ya, tidak sedikit loh pemain muda yang terlalu cepat diberikan panggung, justru mereka layu sangat-sangat awal sekali, sehingga ya mereka memiliki bakat yang besar, potensi yang besar. Tadi disebutkan oleh Andy Mitten, klub pun juga mengakui hal tersebut, tapi ada hal yang harus sangat hati-hati diambil oleh klub ketika akan memberikan keputusan apakah mereka siap atau tidak. Yang jelas ini semua dilalui dengan pertimbangan yang juga sangat matang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, pendapat berbeda atau pendapat lain, pendapat yang sama pun juga tidak masalah, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.